Yang terhormat Camat Maros Baru, yang kami hormati Kapolsek Lawu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak dan Kamil 142201 Lawu, yang kami hormati Babinsa, Babin Kamtibnas ke Kecamatan Maros Baru, yang kami hormati para kepala desa dan lurah Kecamatan Maros Baru, kami hormati UPT Pendidikan dan Pengawasan Kecamatan Maros Baru, hormati Ketua Tim Penggerak beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang sama-sama atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita semua sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا فألف بين قلوبكم فأصبحتم يبين الله لكم آياته صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Kepala Urusan Agama Kecamatan Maros Baru. Insyaallah sebentar beliau akan membawakan suatu ceramah pengajian hari ini. Yang saya hormati para kepala desa, lurah Kecamatan Maros Baru. Yang saya hormati para koordinator PT Pendidikan, KBN, PPP, imam kelurahan dan desa yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Maros Baru, PKK lurah dan desa, dan saya hormati Maros Baru. Dan saya hormati Bapak Babinsa yang sempat hadir. Yang saya hormati para ketua RW RT yang sempat hadir atas kedatangannya. Hadirin dan hadirat sama-sama berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan rutin, di mana kita di Kecamatan Maros Baru ini kita melakukan kegiatan ini sebagai kegiatan aktivitas. Beliau barangkali pertama kalinya hadir di tempat ini. Beliau adalah pengganti daripada Pak Ahmad yang beberapa yang lalu. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak termasuk Ahisa PKK, tadi ada juga namanya lanjut
bahwa kegiatan pengajian ini memang selalu kita lakukan di sesuai arahan daripada petugas teknis di kabupaten bahwa di kecamatan juga harus melakukan kegiatan pengajian, di mana bahwa kita ini sebagai ASN adalah ASN yang berakhlak, di mana kita punya karakter daripada ASN itu perlu kita selalu memang dibutuhkan, selalu kita dibina bagaimana supaya kita sebagai abdi negara bertanggung jawab yang bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Dalam kegiatan ini perlu juga ditopang oleh keimanan kita, bagaimana kita menyimak apa yang disampaikan oleh penceramah sebentar, dan kita bisa menyimak dan bisa memperhatikan sama-sama. Mudah-mudahan di dalam kehidupan saya kita sebagai ASN dan kita bisa memanfaatkan momen ini. Barangkali yang bisa sampaikan kurang lebih mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang kami hormati Camat Maros Baru beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, selamat datang di Kecamatan Maros Baru, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersua dalam rangka mengikuti sebuah kegiatan yang tentu sangat penting kita ikuti bersama. Salam dan salam para peserta pengajian, dan biasanya saya hadir dalam kapasitas sebagai peserta. Cuma saat ini saya diberi amanah untuk berbagi sharing kepada kita sekalian, sehingga semoga dalam kegiatan ini ada manfaat bagi kita sekalian. Dan sekedar informasi bahwasanya di kantor KUA Kecamatan Maros Baru sebenarnya ada beberapa penyuluh agama Islam yang bisa diundang untuk memberikan materi pada kegiatan semacam ini. Kecamatan Maros Baru ini dalam rangka mengupgrade pengetahuan kita, bahkan keimanan kita bisa saling berbagi, saling ilmu, kemudian mengulang-ulangi apa yang mungkin kita sudah lupa atau menguatkan apa yang kita ketahui selama ini. Pada kesempatan kali ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Perlu kita ketahui bersama, dan saya rasa ini telah kita pahami dan sama, bahwasanya setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti khilaf, siapapun dia, mulai dari Pak Lurah, Pak Desa, pasti pernah khilaf, Ibu Desa, Ibu Lurah juga dijamin pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Bahkan mungkin mohon maaf Pak Camat, Pak Dan Ramil juga pernah hilang. Saya juga dan siapapun itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan manusia setingkat Rasul, manusia sekelas Nabi pun itu pernah khilaf dan salah. Dan itu telah ditegaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'i at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak cucu Adam, sesungguhnya setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'i at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang segera kembali, memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ada manusia yang merasa dirinya paling suci dan menganggap orang lain itu salah. Dia tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau masih mengaku manusia, maka masih berpotensi melakukan kesalahan. Bahkan dalam sejarah dan riwayat kita ketahui, Nabi pertama, bahkan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, ternyata akan sanksi tanda petik dengan dimakan ikan hiu. Seandainya beliau
beliau akan tetap berada di dalam perut ikan hiu tersebut hingga akhir hayat. SDN 158 Impres Kalur, Dinas Pendidikan, nama Haja Samsinar. Minta maaf Pak Ustaz, mungkin keluar dari materi, tapi masuk juga di jurusannya Bapak. Begini Pak, terkadang salat witir itu saya laksanakan sudah salat isya dan terkadang juga sudah salat malam. Pertanyaan saya Pak, yang mana lebih abdal, setelah salat isya atau setelah salat tahajud? Yang kedua, pernah saya dengar bahwa salat di rumah itu dengan di masjid 1:27. Pertanyaannya, untuk perempuan biasa saya dengar lebih khusyuk salat di rumah. Pertanyaannya, yang mana harus dilaksanakan oleh seorang perempuan, apa di rumah atau di masjid? Terima kasih Pak. Salat witir yang mana lebih afdal dilakukan setelah salat isya atau di akhir malam? Maka yang paling afdal, berbicara afdalnya, itu yang dilakukan pada akhir malam, sepertiga terakhir malam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam disebutkan dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap akhir sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi itu menanti hamba-hambanya yang berdoa dan bermunajat. Tetapi orang yang melakukan salat witir di awal malam itu juga mendapatkan keutamaan, karena salat witir itu dilakukan sepanjang malam. Jadi sepanjang malam setelah sholat isya itu sudah bisa dilakukan sholat witir. Sehingga jauh lebih baik melaksanakan sholat witir di awal malam setelah sholat isya dibandingkan menunggu akhir malam lalu kemudian ketiduran. Jadi boleh dilakukan 2 kali dalam satu malam, 1 kali saja. Jadi ini yang lebih utama. Memang dalam hadis Rasulullah bahwasanya disebutkan salat berjamaah untuk wanita itu lebih afdal di rumah, walaupun salat jamaah tadi disebutkan bahwasanya keutamanya 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Terjadi fitnah ketika kita keluar rumah. Jadi penekanan bahwasanya lebih afdal seorang wanita salat di rumahnya daripada di masjid, itu penekanannya kalau ada terutama mungkin wanita yang masih gadis-gadis, yang masih wajahnya masih menumbuh pesona kemana-mana, dikhawatirkan. Cuma khawatir yang saya adalah banyak wanita bisa ke mall kemana-mana tapi ke masjid tidak bisa dengan alasan itu tadi. Itu jangan sampai terjadi.